Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kibrat Barama. Saya dari kelas 12 IPS dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Dalam ciri-cirinya ini ada 4 jenis. Yang pertama, faktual. Artinya, teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, berisi keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi. Yang ketiga yaitu informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk melakukan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ya, ingat, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadi suatu peristiwa, bukan untuk membujuk siapapun. Yang keempat yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan kaidah-kaidah ini ada 5. Yang pertama, konjungsi atau kata sambung. Yang kedua, pronomina, petunjuk. Yang ketiga, kata pasif. Yang keempat, kata denotatif. Yang kelima, kata teknis. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Dalam strukturnya ini ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang timbulnya dari fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan kamu sendiri atau pernyataan terkait fenomena yang diadakan dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksplanasi. Dalam jenis-jenisnya ini ada 4. Yang pertama, teks eksplanasi faktorial, yaitu teks yang jenis teks yang dituliskan dengan menjelaskan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi. Yang kedua yaitu teks eksplanasi kausal, atau teks yang menjelaskan penyebab atau asal usul secara bertahap mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu teks eksplanasi teoristis. Teks ini adalah teks yang dituliskan dengan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di balik sebuah fenomena alam. Yang keempat yaitu teks eksplanasi sekuensial, yaitu teks yang menjelaskan tahap bertahap terjadinya sebuah fenomena secara rinci. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulis. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dan yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan banyak terima kasih.